Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, melancarkan rizki, memudahkan urusan-urusan kita, sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis di salah satu rumah Allah yang mana banyak orang juga bermajlis di saat ini, di waktu ini. Tapi kita bermajlis di tempat yang mulia. Yatluna kitabullah, kita sampaikan Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, kita mempelajari, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan illa nazalat alaihimus sakinah, Allah menjanjikan turun ketenangan, wa ghasiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, wa khafathumul malaikah, malaikat juga ikut hadir menaungi, mendoakan, mudzakarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut siapapun yang hadir di majelis tersebut. Dan ini nikmat yang sangat besar, sehingga kita hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambah nikmat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita lakukan di saat ini, Allah mudahkan semua urusan kita. Karena perlu kita ingat, perlu kita waspadai, selama kita masih hidup di dunia, urusan kita tidak akan selesai. Sebagian kita atau masing-masing kita memiliki impian. Kalau impian saya itu waktu kecil, wah kalau saya punya sepeda, nah, saya pasti bahagia. Ketika punya sepeda, biasa-biasa saja, pingin yang lain. Begitu juga kita sekarang itu punya impian. Seandainya impian itu tercapai, kayaknya saya itu jadi bahagia, semuanya tidak ada yang lain. Ternyata ketika impian tersebut tercapai, tetap saja ada sesuatu yang kita impikan lagi, sebagaimana dahulu kita menginginkan urusan tersebut. Jadi selagi kita masih hidup di dunia, urusan tersebut tidak akan selesai. Sehingga Islam memberikan solusi apa? Kita diperintahkan untuk qanaah, bersyukur. Selagi manusia belum menerima apa yang Allah berikan, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, kita akan terus merasa seperti itu. Merasa kurang, walaupun keinginannya tercapai, tapi akan kurang terus. Sehingga marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan.
Dan lihatlah ke bawah. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihatlah yang bawah. Yang bawah itu lebih banyak. Jangan lihat yang di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan hal yang sangat agung, hal yang sangat besar, yang setiap kaum muslimin pasti telah mengucapkannya, karena hal tersebut menjadi syarat seseorang masuk ke dalam Islam, yakni ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah bihaqqin dengan benar illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang mengucapkan bersyahadat, bersumpah la ilaha illallah, mengikrarkan dirinya bahwasanya dia akan menyembah hanya kepada Allah, menyembah hanya Allah, menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Di dunia sebagai seorang muslim, hartanya, darahnya, kehormatannya terjaga di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Di akhirat ia akan masuk surga, dimudahkan urusannya, menjadi pemberat timbangan yang paling berat di akhirat, sebagaimana keutamaannya telah kita sampaikan. Ketika langit yang 7 beserta isinya selain Allah Subhanahu wa taala dan bumi yang 7 diletakkan dalam satu wadah timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi mu'alif Syekh Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah ta'ala mengatakan, setelah menyebutkan pentingnya kalimat la ilaha illallah, beliau mengatakan annaha la tahsulu likulli man nataqa bihadil kalimah. Tidak semua orang yang mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ballabuda min tawafuri jami'i syurutiha, harus terpenuhi seluruh syarat-syaratnya, wantifa'i jami'i nawaqidiha, dan terbebas dari semua pembatal-pembatal la ilaha illallah. Jadi ada dua hal agar mendapatkan keutamaan la ilaha illallah yang begitu besar. Ya, kita sholat, puasa, zakat, ada yang haji, ada yang umrah, ada yang sedekah, pahala yang besar. Tapi kalah dengan ucapan yang ringan, tidak perlu banyak tenaga, tidak perlu uang. La ilaha illallah. Semua kalah pahala tersebut. Akan tetapi kata mu'alif, tidak semua orang yang mengucapkan akan mendapatkan keutamaan tersebut. Harus terpenuhi seluruh syarat-syaratnya dan terbebas dari semua pembatal-pembatal la ilaha illallah.
Sebagaimana disebutkan, fakama anna shalah, sebagaimana salat la tuqbalu tidak akan diterima, wala tanfa'u sahibuha, pelakunya tidak mendapatkan manfaat salat tersebut, illa idza tawaffarat jami'u syurutihi, melainkan ketika terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Dia berwudu, kemudian menghadap ke arah kiblat, ya, pakaiannya suci dari hadas dan najis, dan yang lain sebagainya. Kemudian syarat yang kedua, wantafat mutilatuha, dia terbebas dari pembatal-pembatalnya. Ketika sholat dia tidak batal, tidak buang angin, tidak berbicara pembicaraan selain dalam sholat, tidak melakukan gerakan-gerakan selain gerakan sholat, makan, minum, dan yang sebagainya. Fakadzalika hadil kalimah, begitu juga kalimat la ilaha illallah, la tanfa'u sahibuha, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mendapatkan manfaat illa bistikmali surutiha, kecuali terpenuhi sempurna syarat-syaratnya, bukan sebagiannya, bukan 90%-nya. Jadi harus 100%. Syarat-syarat yang akan kita sebutkan harus semuanya terpenuhi, tidak boleh satu saja tidak terpenuhi, tidak boleh. Satu saja syaratnya tidak terpenuhi, maka batal, ucapannya tidak bermanfaat. Sebagaimana sholat, syarat satu saja tidak terpenuhi, yakni dia sholat menghadapnya ke sana, ngidul, ya, dengan sengaja, maka tidak sah. Dia sengaja tidak berwudu, tidak sah, walaupun hanya satu syarat tidak terpenuhi. Wantifa'i nawaqidiha, dan pembatal-pembatalnya harus dijauhi. Nah, nanti akan kita sebutkan setelah kita menyebutkan syarat-syarat kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Insyaallah nanti ada pembahasan nawaqidut tauhid atau pembatal-pembatal tauhid, atau nawaqidul la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah, atau sering yang kita kenal dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ternyata keislaman seseorang itu bisa batal walaupun dia masih tertulis agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, orang munafik adalah orang muslim. Mereka ikut sholat, mereka kadang puasa, mereka juga bersedekah, tapi tempat mereka paling keras di dasar neraka, naudzubillah. Walidzalika, oleh karena itu, lima kila li Wahab bin Munabih, ketika dikatakan kepada Wahab bin Munabih, seorang ulama yang wafat pada tahun 144 Hijriyah, beliau ditanya, alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah? Beliau mengatakan bala, iya. Kemudian beliau menjelaskan, walakin, akan tetapi, laisa miftahun, bukan, tidak dinamakan kunci illa lahu asnan, melainkan dia punya gerigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaka, jika engkau membawa kunci ada giginya maka engkau akan dibukakan, ya, surga akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftah laka, tapi jika engkau membawa kunci
tapi tidak ada giginya, maka surga tidak akan dibukakan untukmu. Wa qad dalat nususus syar'iyyah, nas-nas syar'i baik Al-Qur'an ataupun sunnah telah menjelaskan ala anna li hadhil kalimah al-'azimah sab'atu syurutin, bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki 7 syarat. Ya, memiliki 7 syarat yang akan kita sebutkan beserta dalil-dalilnya yang menunjukkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus terpenuhi 7 syarat tersebut. Walaupun dia sudah melaksanakan 6 syarat kurang 1, tidak boleh. Atau 6,5, yang setengah belum yakin, masih ragu, tidak boleh. Harus 100%, supaya ucapannya la ilaha illallah tersebut bisa bermanfaat baginya. Setelah nanti juga dia harus terbebas dari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, maka Allah menjanjikan, kamu akan saya kasih ini, kasih pahala yang besar, melebihi langit dan bumi besarnya, selama kamu hingga meninggal dunia tidak melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Sebagaimana orang yang sholat harus berwudu menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis. Ketika dia takbir, dia harus menjaga pembatal-pembatalnya sampai salam. Baru Allah akan menjanjikan pahala sholatnya. Begitu juga kalimat la ilaha illallah. Kita masuk syarat yang pertama. Asyaratul awal al-ilmu bima'naha alladhi tadulu alaih. Al-ilm, mengetahui maknanya. Lawannya adalah al-jahlu, tidak tahu. Dan banyak kaum muslimin belum mengetahui makna yang sebenarnya akan la ilaha illallah. Terbukti dari ucapannya, perbuatannya yang menyelisihi isi la ilaha illallah, sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Baik menyelisihi syarat-syaratnya belum terpenuhi, atau nanti pembatal-pembatalnya masih dilakukan. Sehingga wajib semua kaum muslimin mengetahui akan makna la ilaha illallah, sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang makna la ilaha illallah, keutamaannya. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu syarat yang pertama. Akan tetapi kita itu dilahirkan di Indonesia, tidak tahu bahasa Arab, sehingga ketika suruh ucapkan la ilaha illallah, ya manut saja. Berbeda dengan orang Arab, orang kafir Quraisy. Ketika sesembahan mereka banyak, mereka diperintahkan qul la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena paham maknanya, tidak usah dijelaskan. Mereka sudah paham. Kalau saya mengucapkan la ilaha, berarti patungnya harus dibuang. Lata, Uzza, Manat, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang mereka sembah, yang mereka datangi, mereka harus tinggalkan. Mereka tidak mau. La ilaha illallah, dia harus menetapkan hanya Allah, tidak mau. Kalau dalam hal tauhid rububiyah, yang menciptakan, yang mengatur Allah, iya, saya mau mentauhidkan Allah. Tapi kalau dalam hal tauhid uluhiyah, ibadah, menetapkan hanya Allah, belum bisa, tidak mau.
Begitu juga kita, kaum muslimin harus tahu makna la ilaha illallah. Faya'lamu annahu la ahadun yastahiqul ibadah illallah. Yakni dia harus mengetahui tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, perintah. Iklam, ketahuilah, perintah dari Allah suruh mengetahui apa? La ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya dia Allah la ilaha. Tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama selesai, artinya syarat pertama alhamdulillah. Bagi kaum muslimin yang belum paham makna la ilallah, tanya lagi, telepon ustadznya bila perlu. Nomornya berapa ustadz nih? Saya belum paham, mau tak telepon, karena itu sebagai syarat agar saya tahu benar-benar makna la ilallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemarin kita jelaskan ada dua rukun. Yang pertama an-nafyu, meniadakan. Meniadakan apa? Sesembahan seluruhnya selain Allah. Rukun yang kedua al-itsbat, menetapkan hanya Allah sebagai sesembahannya. Itu makna la ilaha illallah. Dan mudah difahami oleh semua orang. Syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, al-yaqinu al-munafi lisyak. Yakin, lawannya syak, ragu. Jadi tidak boleh ragu. Fala budda ayyumina imanan jaziman bima tadullu alaihi hadhil kalimatu. Maka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meyakini imanan jaziman, keyakinan yang kuat. Tidak boleh keyakinannya itu setengah-setengah, tidak boleh. Sebagaimana misalnya ada berita di daerah perempatan Kesesi itu ada operasi. Wah, bener apa enggak ya? Itu boleh ragu, iya atau tidak. Tapi kalau dalam masalah ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Al-yakin, tidak boleh ada syak, keraguan. Imanan jaziman terhadap yang ditunjukkan dalam kalimat la ilaha illallah. Isi la ilaha illallah tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Yakni apa? Min annahu la yastahiqul ibadah illallah. Yakni isinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa dewa itu tidak boleh diibadahi? Masa tidak boleh meminta kepada Nabi Isa kayak orang kayak orang Kristen? Masa tidak boleh meminta kepada Nabi Muhammad SAW? Masa kepada Nabi, makhluk yang paling mulia, tidak boleh minta? Padahal yang minta itu banyak sekali, ribuan, jutaan. Masa tidak boleh? Tidak boleh ragu, iya tidak boleh. Karena dalam la ilaha illallah meniadakan semua peribadatan selain Allah, kemudian menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ini dalil yang menunjukkan tidak bolehnya kita ragu akan makna la ilaha illallah. Innamal mu'minuna. Nah, di sini Allah menjelaskan siapa orang mukmin yang sebenarnya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulih, yakni mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada keraguan setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu bahwasanya sesembahannya hanya Allah. Dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya sebagai qudwah dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlakul karimah. Menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya sebagai yang diikuti, bukan kelompoknya. Boleh kita berorganisasi, membangun perkumpulan boleh, tapi yang menjadi dasar tetap syariat Islam. Rasulullah SAW yang menjadi acuan sebagai yang harus diikuti. Karena perkumpulan itu hanya wadah untuk memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam menggunakan hartanya, dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang mukmin yang sebenarnya, mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kemudian tidak ada keraguan, tidak boleh ragu. Ulaika humus shadiqun. Allah tekankan lagi orang-orang yang beriman kemudian tidak ragu. Mereka berjuang harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang imannya yang benar. Imannya yang benar. Ulaika humus shadiqun. Yang benar imannya yang seperti itu. Ujian kita itu diuji. Ketika bertahun-tahun kita di atas suatu keyakinan yang ternyata datang kebenaran menjelaskan tentang kesalahan kita, maukah kita beralih mengikuti kebenaran tersebut atau tidak? Setiap orang akan diuji dengan hal tersebut. Faman kana ghairu jazim fi imanihi, maka siapa yang tidak kuat imannya bimadluli hadil kalimat, terhadap yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, yakni menjadikan Allah satu-satunya sebagai sesembahan, au kana syakan, atau dia ragu, murtaban au mutawakifan fi dzalik, lam tanfa'hu hadil kalimatu syai'an, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak sedikit pun bermanfaat baginya, sedikit pun tidak bermanfaat. Yang harusnya pahalanya lebih berat daripada langit dan bumi, sama gelas saja lebih berat gelasnya. Syarat yang ketiga, al-qabulu al-munafi lirad, menerima kalimat tersebut, tidak menolaknya. Menerima Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan meniadakan yang lainnya. Fayaqbalu biqalbihi wa lisanihi jami'un ma dalat alaihi hadhil kalimah, menerima dengan hati dan lisannya, ya. Hati dan lisannya, semua yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, yakni kalimat la ilaha illallah. Yu'minu bi annahu haqqun, meyakini bahwasanya
yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut adalah benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kaum musyrikin di surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bahwasanya mereka orang-orang musyrik apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, sembahlah hanya Allah, jauhilah sesembahan selain Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Mereka menolaknya. Wa yaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Jadi Tuhan mereka itu banyak sekali. Li syairin majnun, mengikuti apa? Penyair yang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakopi penyair gila, padahal manusia terbaik. Sehingga ketika kita berdakwah, mengajak masyarakat sudah dengan sopan, sudah bagus, kok tetap dicela, sudah ada panutannya. Ya. Nabi kita yang mulia juga dicela, dikatakan syair majnun, penyair yang gila. Masya Allah, kita mungkin baru kesenggol sepuluh. Jadi ketika kita berdakwah pun harus sabar, ya, berakhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman nataqa bihadil kalimah, siapa yang mengucapkan kalimat ini, walam yaqbal ba'dha madalat alaihi, kemudian tidak menerima sebagiannya, imma kibran, karena sombong, au hasadan, atau hasad, atau yang lainnya, fa innahu yastafidu min hadil kalimati syai'an, maka kalimat ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat sedikit pun baginya. Faman lam yaqbal an takunal ibadatu lillahi wahdah, maka barang siapa yang tidak menerima menjadikan ibadahnya hanya kepada Allah, ya, tidak mau ibadahnya hanya lillah, wa min dalika adamu qabuli tahakum ila syar'ihi takaburan, dan juga tidak mau menerima hukum syariat Islam karena takabur, sombong. Aulam yaqbal butlana dinil musyrikin, atau yang ketiga, dia tidak menerima kebatilan agama kaum musyrikin, bahwasanya agama Kristen, Hindu, Buddha itu agama yang batil. Min ibadil asnam, yakni menyembah patung, au ibadil kubur, atau menyembah kuburan, awil yahudi, au nasara, Yahudi atau Kristen, atau yang lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu. Fayaqul, kemudian dia mengatakan inna adyanahum sahihatun, bahwasanya agama-agama mereka itu juga benar. Fala yaqbal madala alaihi hadil kalimah, maka dia tidak menerima kalimat la ilaha illallah min butlani hadhil adyanil syirkiyah, dia tidak menerima kebatilan agama-agama kesyirikan ini, falaisa bimuslimin, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Walaupun hukum di dunia dia tetap sebagai seorang muslim, tapi Allah menghukumi dia tidak diterima pahalanya, walaupun sholat, walaupun apa, selama tidak terpenuhi syaratnya. Insya Allah akan kita lanjutkan syarat yang keempat hingga ketujuh setelah Isya bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan as-syaratul rabi', syarat yang keempat, al-inqiyadu al-munafi lit-tarqi. Al-inqiyad, tunduk, ya. Lawannya adalah apa? Meninggalkan, yakni tidak tunduk. Fayanqadu bi jawarihi, maka seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus tunduk dengan anggota badannya. Fi fi'li madalat alaihi hadhil kalimatu min ibadatillahi wahdah, yakni anggota badannya melakukan apa yang ditunjukkan yang ada pada kalimat la ilaha illallah, berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang tunduk, ya, menundukkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia seorang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Telah berpegang teguh dengan tali yang kuat ketika seorang menundukkan dirinya kepada Allah dan dia seorang yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka faman qalaha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa arafa ma'naha, kemudian tahu maknanya, walam yanqat lil ityani bi huquqiha, tapi dia tidak mau tunduk untuk menunaikan hak-haknya, walawazimiha, dan keharusannya, min ibadatillahi, berupa beribadah hanya kepada Allah, wal amali bi syara'il Islam, dan beramal terhadap syariat-syariat Islam, walam ya'mal illa ma yuwafiqu hawahu, dia hanya melakukan kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya, au ma fihi tahsilu dunya, atau hanya untuk mendapatkan dunia, lam yastafid min hadil kalimati syai'an, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat sedikit pun baginya. Asyaratul hamis, syarat yang kelima, as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur, ya, tidak berbohong, karena ucapannya itu harus sesuai dengan apa yang dalam hatinya, harus sama, tidak sebagaimana orang-orang munafik. Wa huwa ayyaqula hadhil kalimat sidqan min qalbihi, ya, jujur dari dalam hatinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yuwafiqu qalbuhu lisanahu, antara lisan dan hati itu sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini kalau kita memahami ayat ini, Masya Allah, kita harus sadar, harus siap-siap ketika kita sudah mengetahui suatu ilmu, mendatangi, menghadiri kajian, mendapatkan ilmu tersebut, Allah pasti akan menguji kita. Sudah sunatullah pasti akan diuji masing-masing dari kita dengan ilmu yang sudah didapatkan, yang ia yakini benar tidak. Dalam ayat ini, ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanah, setelah mengatakan saya beriman,
Apa dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh di sini memakai takkid, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi semua yang telah meninggal dunia itu sudah melalui ujian. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk apa? Agar Allah mengetahui orang-orang yang jujur, yang benar ucapan dengan hatinya, dan orang-orang yang dusta, yakni orang munafik, mengatakan saya ahlu sunnah, saya mengikuti Rasulullah SAW, saya mengikuti para sahabat, benar tidak ucapan dengan hatinya? Saya beribadah kepada Allah, saya mentauhidkan Allah, benar tidak ucapannya dengan keyakinannya? Dari mana Allah tahu? Diuji. Diuji di suatu tempat, mungkin kita akan diuji lewat, ya, ada batu, ya misalnya, berhenti dulu, kalau kita tidak ngasih katanya kita akan cedera, nah misalnya akan kena bahaya. Kalau pengantin lewat harus apa, itu kan ada di YouTube itu ya, kalau lewat pohon itu harus lewat apa, macam-macam lah. Itu ujian. Itu terang-terangan. Itu terang-terangan. Kalau di Saudi sudah ditebang mungkin, kalau di sini diagungkan, bedanya, ya. Nah, di Saudi sudah ditebang, diratakan. Kalau di sini yang meratakan malah diratakan nanti. Bersabar, ya. Berdakwah itu bersabar. Tapi dikata di atas kebenaran, bersabar tentunya juga dengan akhlak yang baik sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Allah akan uji, ya, benar tidak? Mungkin di suatu tempat, mungkin di keluarga kita sendiri, ya. Walidzalika, oleh karena itu, lam yantafi al munafikuna, orang-orang munafik itu tidak bermanfaat, minut ihim biadil kalimat, ucapannya tidak bermanfaat, karena orang munafik itu ucapan dengan batinnya berbeda, disembunyikan. Li'anna qulubahum mukadzibatun, karena hatinya itu, hati orang munafik itu dusta, bimadluliha, dengan yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Fahum yaqulunaha kadziban wa nifaqan, mereka mengucapkannya dengan dusta dan kenifakan, yakni disembunyikan. Syarat yang keenam, al-ikhlasu al-munafil syirki, ikhlas lawannya syirik, kesyirikan. Falabuda min taswiyatil amal, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus membersihkan amalan-amalannya bisolihin niyah, dengan niat yang baik, anjami isyawa'ib syirki, dari semua noda-noda kesyirikan, karena macam-macam kesyirikan itu banyak sekali, banyak macamnya, ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kita harus terbebas dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2, fa'budillaha muhlishan lahuddin, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya dalam beragama. Faman asyraka billah, siapa yang berbuat kesyirikan bersama Allah, fi ayyi nau'in min anwa'il ibadah, di dalam salah satu jenis ibadah, satu saja jenis ibadah dia berbuat kesyirikan, lam tanfa'hu hadil kalimah, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Jadi semua ibadah yang kita lakukan harus ditujukan kepada Allah, semua ibadah, sehingga kita seorang muslim harus tahu mana yang termasuk ibadah, mana yang termasuk adat, mana yang termasuk yang lainnya. Sehingga pembahasan setelah ini insya Allah adalah tentang ibadah.
supaya kita bisa membedakan ketika kita melakukan aktivitas ini ibadah atau bukan. Saya boleh niatnya selain Allah atau harus murni karena Allah. Kalau niatnya ibadah maka harus lillah. Kalau ini untuk dunia maka boleh yang lainnya. Atau boleh kita niatkan jadi ibadah. Sehingga nanti pembahasannya adalah supaya kita mengetahui apa itu ibadah, jenis-jenisnya. Karena mungkin anggapan sebagian kaum muslimin, mereka menganggapnya yang dilakukan bukan ibadah. Yang ibadah dianggap bukan ibadah, yang bukan ibadah dianggap ibadah. Oh, campur ya. Karena tidak paham apa itu ibadah. Syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh, al-mahabbah, cinta, insyaallah. Kita harus senang. Orang muslim itu harus senang sesembahannya satu. Wah, sesembahannya satu ya kurang, Ustaz. Kita maunya yang banyak misalnya ya. Enggak, orang muslim itu harus senang sesembahannya satu. Falabuda ayyuhibbal muslim hadil kalimata. Seorang muslim wajib harus mencintai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah wa yuhibbu madalat alaih. Bukan maksudnya cinta itu setiap hari harus 1000 la ilaha illallah, bukan, harus 2000, harus setiap saat, tidak. Tapi mencintai kalimat tersebut semampu kita ucapkan, dan isinya yang penting, bukan banyak-banyakan mengucapkan tapi tidak tahu isinya. Justru yang penting adalah mencintai isi kalimat tersebut, yakni apa? Mencintai sesembahannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbu ahlaha al-amilina biha, juga mencintai orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah, bukan malah dibenci. Al-multazimina li syurutiha, yang mereka konsekuen melaksanakan syarat-syaratnya. Wa yabghudu manaqidu dzalik atau manaqadu dzalik, dan membenci semua yang membatalkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi, di antara manusia, mayyattahidu min dunillahi andada, mereka menjadikan selain Allah tandingan Allah. Jadi Allah memang sudah menyebutkan, menjelaskan, berarti sudah sunatullah. Ada di antara manusia mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai sesembahan selain Allah tersebut sebagaimana mencintai Allah. Jadi mereka sesembahannya itu selain Allah ada yang lainnya, dan mereka mencintai selain Allah tersebut sebagaimana mencintai Allah. Maka ketika sesembahannya itu dihina, wah, makanya ketika ada pondok dibakar, ini mereka mencintai Allah juga mencintai sesembahannya tersebut, dihina, wah. Jangankan pondok, mungkin sampai nyawa pun jadi taruhannya, naudzubillah. Tapi yang mereka bela adalah selain Allah, naudzubillah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lakinnahu abghadha ma dalat alaihi min ibadatillahi wahda la syarikalah falaysa bimuslimin, tapi dia membenci isi dari kalimat la ilaha illallah, yakni beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, maka dia bukan seorang muslim. Dia hanya muslim zahirnya, ya, dihukumi dia seorang muslim, tapi Allah menghukumi apa? Pahalanya tidak diterima, ucapan la ilaha illallahnya tidak diterima. Dia hanya hukum zahir, sebagaimana orang munafik itu sudah dicap di kerak dasarnya neraka,
tapi selagi dia mengucapkan la ilaha illallah masih muslim di dunia, dihukumi seorang muslim. Maksudnya muslim dohirnya, tapi pahalanya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa'ahbata a'malahum, maka amalan-amalan mereka terhapus. Kenapa? Hanya membenci, tidak cinta, tidak menyukai apa yang ditunjukkan isi dalam kalimat la ilallah, tidak mencintai Allah satu-satunya sebagai sesembahan, maka amalannya terhapus, sholatnya. Berbeda dengan ketika orang mengamalkan suatu amalan kemudian riya. Sholat maghrib dia riya, dia pamer, maka yang batal sholat maghrib tersebut. Mungkin isanya ikhlas, tapi kalau la ilaha illallah sudah batal, tidak terpenuhi syaratnya, bukan hanya sholatnya, bukan hanya la ilaha illallahnya saja, semua ibadahnya jadi terhapus. Bahayanya ini, sehingga dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Hukum ketika seseorang tersebut meninggal dunia tidak bertaubat. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan tentang syarat la ilaha illallah. Kemudian tentang poin yang kedua, yakni pembatal-pembatal la ilaha illallah atau pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal tauhid, nanti akan kita sebutkan setelah pembahasan tentang ibadah ya. Intinya pembatal-pembatal tauhid atau pembatal la ilaha illallah mengerucut ya menjadi 3 besar pokok. Yang pertama adalah asyirkul akbar, syirik besar. Kemudian yang kedua adalah nifakul akbar, nifak yang besar atau kemunafikan. Kemudian yang ketiga adalah al-kufur akbar, kufur besar. Ini 3 hal yang nanti akan dijelaskan perinciannya, jenis-jenisnya masing-masing biidnillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mungkin ada pertanyaan 1, 2. Fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apa dari doa yang masuk surga tanpa hisab itu tidak melakukan sholat semuanya, dia pada yang lainnya. Yang keduanya, apa agama ini sudah sempurna saja? Karena masih banyak orang sini mengatakan bahwa agama ini sedang disempurnakan oleh orang-orang yang juga yang ngomong itu bagaimana? Yang pertama, apakah orang yang masuk surga tanpa hisab? Iya, ada doanya. Oh, doa khusus, ada doanya tidak? Iya, tidak masuk neraka. Doa khusus supaya tidak masuk neraka, ya Allah, supaya saya jangan. Nah, itu doanya. Doa khusus tidak ada ya. Doanya bebas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Dia bahagia dunia akhirat. Untuk masuk surga mudah ya. Masuk surga mudah selama orang tersebut masih memiliki iman, tidak melakukan pembatal-pembatal tauhid, maka insya Allah dia masuk surga. Tapi dia mungkin lewat neraka terlebih dahulu. Maka doanya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yakni apa? Lindungi kami dari adab neraka. Jadi di samping masuk surga juga minta perlindungan dari siksa neraka supaya tidak masuk.
Supaya tidak masuk, apa kita cukup doa saja? Tidak. Doa itu untuk menguatkan amalan kita, untuk menguatkan aktivitas kita. Kayak kita, ya Allah, berilah saya kelancaran rezeki, bukan di masjid terus, bukan zikir terus supaya rezekinya lancar, bukan. Maksimalkan bekerjanya, bekerja dan berdoa. Begitu juga supaya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di samping berdoa, dia berusaha. Dengan doa tersebut Allah akan menunjuki dia, menunjuki dimudahkan hadir di majelis ilmu, dimudahkan mengamalkan amalan ibadah, ya. Itu diantaranya dari bentuk terkabulkannya doa. Jadi jangan berhenti untuk memohon, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya. Itu ada apa ya, kalau orang yang itu apa itu pada yang katanya itu ibadah setelah sholat ya tanpa hijab. Adapun doa-doa khusus ya Allah a'lam, ana belum tahu ya, belum dapat. Asal itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW maka boleh diamalkan. Jadi kita enak saja ya, orang yang mengikuti Rasulullah SAW mudah, mau amalan apapun asal itu dari Rasulullah SAW. Hadisnya mungkin yang ditanyakan lafaz ini dari Rasulullah SAW atau bukan, maka bisa kita buktikan, bisa kita carikan ada di Imam Bukhari atau Muslim atau yang lainnya, atau itu hadis palsu, maka bisa kita carikan. Misalnya lafadznya apa dulu, nanti kita carikan, lafadznya ditulis ya, nanti kita carikan, bisa insya Allah ya. Adapun doa asal tidak mengandung kesyirikan maka boleh. Mau pakai bahasa Jawa boleh. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan, ya, boleh ya, boleh. Pakai bahasa apapun boleh ya. Allah paham. Kemudian yang kedua tadi apa? Agama sudah sempurna atau belum? Sudah. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sudah sempurna, yang menjelaskan Islam sempurna siapa? Allah. Masa ada desas-desus di masyarakat Islam belum sempurna, lalu kalian mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran. Sudah sempurna, yang belum sempurna kita. Menghadir di majelis kajian saja seminggu sekali, seminggu 2 kali, kadang bolong-bolong ya. Para sahabat menghadiri majelis Rasulullah SAW sampai gantian. Besok kamu yang hadir di majelis, saya yang cari nafkah. Besoknya lagi saya yang hadir, kamu yang cari nafkah, gantian sampai seperti itu. Hanya untuk apa? Mendapatkan ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, bukan hanya berdoa saja, ada usaha yang maksimal. Tidak santai-santai. Masa pahalanya sebegitu besar, surga yang apa yang kita inginkan ada, kita usahanya santai-santai. Orang yang bekerja saja ya, misalnya siangnya bekerja, malamnya bekerja, 1 miliar dapat enggak dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 kali sholat miliaran. Ad-dunya wa ma fiha, dunia dan isinya. Tapi mereka lebih memilih ke pasar saja, cari uang 20.000, 50.000, 100.000. Kenapa? Imannya diperkuat ya. Yang pertama itu kita iman diperkuat terus, belajar. Iman itu tidak menguat dengan sendirinya, tidak ada. Ada sebab musabab ya. Allah akan memberikan hidayah juga ada sebab. Sebabnya hadir di majelis ilmu, sebabnya dia berdoa, dia teman-temannya pilih yang baik. Itu sebab-sebab semuanya ya. Di antaranya ya. Sehingga ya, kita banyak-banyak memohon kepada Allah dan istiqomah dalam bermajelis ya, dalam menuntut ilmu. Yang lainnya cukup, udah pada ngantuk. Iya.
Menuntut ilmu juga ada bagiannya untuk keluarga ya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.